Ya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media semua. Jadi hari ini kita bertemu untuk menindaklanjuti kasus yang semua bersama kita sudah tahu gitu. Kebetulan saya dengan tim di kantor ANP, saya Alit Priana Nusantara, mendampingi keluarga Simping yang merasa menjadi korban. Nah, korban ini kan terjadi karena ketidaktahuan terkait dengan aturan kapan jalan itu disebut jalan umum, kapan jalan khusus, kapan lurung, kapan gang, begitu. Kita semua aturannya tahu gitu, tetapi prakteknya bahwa tidak semua masyarakat paham soal itu terjadi begitu, dan banyak sekali kasus terjadi soal itu. Kasus ini terjadi di Desa Cemagi, tepatnya di bawah dinas Kelian dinas Mengening gitu, di Desa Cemagi. Dan kebetulan memang kasus ini berawal kan dari klaim bahwa di Cemagi ada sebuah gang, kemudian ada isu gang yang dulunya dibangun oleh penduduk setempat, ada kelompok keluarga di sana, diklaim sebagai jalan umum. Nah, ini memunculkan riak-riak. Ada pihak yang menyatakan itu jalan umum, ada pihak yang menyatakan itu bagian dari tanah leluhur karena mereka yang membuka gang itu. Dan gang itu berfungsi sebagai jalan yang khusus bagi penghuni yang ada di sekitar di sana, begitu. Nah, persoalan menjadi melebar kan karena ada kawasan sawah yang terbentang di sana. Dan kemudian kita tahu kalau kita di lokasi sudah ada jembatan bahkan. Nah, agak mencurigakan, jembatan itu sudah sempat kami ukur, itu lebarnya 9 meter. Padahal gang itu sendiri, begitu, di sana sini ada bangunan di dalamnya, dan itu dikuasai oleh warga setempat lah, keluarga ini. Ada kandang babi di sana, ada kemudian garase di sana, ada pura di sana, kemudian ada gudang di sana. Nah, macam-macam lah ada di sana. Nah, ini buat warga semua merasa kalau akses itu dibuka itu akan terjadi ketidakteraturan. Mungkin ini kaitannya dengan tata ruang juga, begitu. Tapi yang paling penting buat warga adalah yang pertama, status jalan ini, gang ini tidak dirubah. Artinya fungsi gang ini yang selama ini sudah berlangsung, orang boleh lewat di sana, siapapun boleh lewat di sana. Tapi menjadi persoalan kalau orang membuka akses baru yang melewati sungai, membuat jembatan, ini yang membuat warga sangat keberatan. Dan kasus ini mulai bergulir begitu. Nah, kenapa isunya akhirnya ke arah arogansi pejabat publik? Karena kami sendiri dengan warga sudah sempat diundang oleh kepala desa pada saat itu gitu. Mengundanglah semua unsur dan aparatur desa. Begitu. Nah, di sana terjadi sesuatu yang agak mengejutkan. Kenapa? Pada saat pihak-pihak yang berkeberatan, pihak-pihak yang menolak, dan pihak-pihak yang mempertahankan dipertemukan, kami mengusulkan cara yang sangat elegan. Pada saat itu kami dengan tegas mengatakan kasus ini bisa selesai dengan catatan beri kesempatan kepada pihak-pihak ini untuk paras-paros. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ternyata kepala desa membuat keputusan yang mengejutkan semua pihak. Jadi keputusan itu menurut kami sangat memihak dan memunculkan keresahan. Kenapa memihak? Karena perintah dari kepala desa membongkar taman yang dibuat oleh warga, di satu sisi jembatan yang menurut kami jelas-jelas ilegal, tidak ada perintah untuk membongkar begitu. Nah, ini kita tidak tahu ada apa di balik semua ini gitu. Nah, kami ingin meluruskan persoalan ini agar hukum ditegakkan begitu. Jadi apa yang terjadi di masyarakat selama ini kan salah kaprah. Contoh misalnya, sering sekali termasuk beberapa aparatur setempat mengatakan kalau ada akses gang, sudah mendapatkan bantuan, itu langsung jalan umum. Nah, tentu kita harus berbicara dasar aturan. Kalau temuan kami, jalan itu hanya ada dua, jalan khusus dan jalan umum. Dan aturan teknisnya jelas gitu.
Nah, apakah terjadi perbedaan aturan main yang dipegang? Ini juga perlu kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kami tidak menemukan serta-merta sebuah jalan yang karena ada bantuan langsung statusnya jalan umum. Jadi kami tidak menemukan aturan itu. Tapi begitulah masyarakat sering salah kaprah. Dan saya yakin pasti sekali banyak kasus-kasus serupa yang terjadi, hanya tidak muncul ke permukaan gitu. Jadi ada concern dari warga kasus ini agar menjadi sebuah pembelajaran lah, agar semuanya mentaati aturan yang ada. Lebih-lebih di tingkat desa, namanya karakter orang desa ya. Jadi paras-paras itu penting gitu. Bahkan tidak langsung membuat keputusan yang membuat resah gitu. Tuntutan warga sebenarnya apa Pak, poinnya yang dituntut atau diharapkan dari persoalan ini? Sederhana sesungguhnya warga ya. Saya dapat menyimpulkan ada dua hal yang penting buat warga gitu. Catatan sejarah bahwa gang itu adalah bagian dari warisan leluhurnya jelas sekali. Dan itu tampak mereka punya kandang babi di sana seperti yang saya ceritakan tadi. Mereka ingin mempertahankan itu. Tetapi bukan berarti orang tidak boleh melintas di sana, fungsinya tetap sama. Jadi warga ingin mempertahankan fungsi gang itu seperti apa adanya selama ini gitu. Jadi yang ditolak oleh warga adalah melintasi gang dengan membuka kawasan baru gitu. Karena ada informasi banyak sekali berseliweran begitu. Mungkin ada calo di dalamnya, ada investor di dalamnya begitu. Yang menarik kan investornya tidak pernah muncul. Jadi yang membuat gangguan dan riak-riak ini mungkin ada beberapa orang yang membuat isu-isu yang tidak bagus dipahami, karena kita tahu kan tidak semua membaca aturan gitu. Jadi warga ingin mempertahankan itu gitu. Yang kedua, warga ingin jelas, karena di desa ada pimpinan yang bernama kepala desa dan kemudian keputusan itu buat warga tidak adil dan itu menyalahi aturan main begitu. Kami ingin melanjutkan pengaduan kami, karena kemarin surat kami tidak mendapat tanggapan. Jadi hari ini kami sudah mengajukan surat kepada Komisi Ombudsman begitu, terkait dengan kebijakan publik yang sudah diterbitkan oleh kepala desa begitu. Nah, kasus ini juga tidak terlepas dari program PTSL begitu. Di lapangan pada saat itu menurut pengakuan beberapa warga, mereka tegas-tegas menolak dan mereka menunjukkan batas tanah mereka persis di ujung Telabah. Itu ada sungai di dalamnya begitu. Nah, kalau kita lihat fakta di lapangan, di ujung utara tanah itu ada bangunan juga berbatasan dengan Telabah. Jadi dulunya itu sama semua begitu. Nah, kenapa warga akhirnya membuat gang? Karena mereka ingin ada akses. Karena ada minimal ada 6 pekarangan di sana yang mereka bisa menggunakan lahan itu untuk akses jalan. Dan itu sifatnya khusus gitu. Poin yang di surat ke Ombudsman itu apa Pak yang dimintakan atau harapannya kepada Ombudsman? Ya, mekanismenya kan jelas. Surat yang kita ajukan kepada pejabat publik, kalau tidak mendapat tanggapan lebih dari 14 hari, itu dianggap penolakan gitu. Atau kalau mendapat tanggapan tetapi tidak sesuai dengan aturan main yang ada, masyarakat boleh mengadukan kebijakan itu kepada Ombudsman. Ini memang wilayah dan kewenangan Ombudsman terkait dengan kebijakan publik. Kami ingin Komisi Ombudsman menindaklanjuti perihal ini, gitu. Karena lagi-lagi penting kami sampaikan di sini, sangat banyak kasus di Bali yang merusak tata ruang karena aturan main tidak jalan. Ya, kita lihat jalan begitu sempit, belok dan sangat tidak tertib, tidak teratur begitu. Jadi tata ruang kita semuanya terganggu oleh kesepakatan diam-diam yang tidak sesuai dengan aturan main jalan gitu. Nah, kalau kita bicara jalan umum kan kita tahu persis aturannya, spesifikasi teknis lejer jalan itu jelas begitu. Berapa lebarnya, kemudian berapa orang yang akan menghuni, itu ada aturan mainnya begitu. Dan yang menjadi kata kunci sungguhnya dari persoalan ini kan, untuk menetapkan jalan umum kan harus ada pelepasan. Nah, ini dari temuan kami tidak pernah ada pelepasan itu gitu. Jadi menjadi pertanyaan, benarkah
yang isu ini yang mengatakan ini jalan umum sesuai dengan aturan mainnya, menurut kami tidak. Karena warga jelas mengatakan tidak pernah melepaskan tanah itu kepada pemerintah gitu. Bahwa gambar besar di BPN menyebut ada gang di sana, itu tidak bisa lantas langsung diklaim bahwa itu sudah jalan umum. Ada mekanisme dan prosedur untuk menetapkan jalan umum gitu. Minimal ada berita acara. Dan itulah fungsi sosial di satu sisi jalan, kita mengakui itu, tapi prosedur untuk menetapkan jalan itu untuk sebagai fungsi sosial kan ada. Dan itu aturan negara. Ini juga menjadi alasan kenapa kami juga mengadukan klien Dinas Banjar Mengening. Karena pada saat PTSL, kalau tidak salah itu 2016-2018 ya, berturut-turut begitu ada program dari pemerintah yang dulu namanya Prona, sekarang kan PTSL gitu. Yang turun ke lapangan itu kan selain tim adjudikasi dari BPN kan pasti aparat desa setempat begitu. Nah, ada 3 warga yang terang-terangan menyampaikan pada saat itu menolak kalau tanahnya hanya sebatas tembok yang ada sekarang. Karena mereka tahu persis, mereka mewariskan tanah sampai ke ujung gang itu yang berbatasan dengan Telabah di sana. Nah, apa yang terjadi? Saya mendapat keterangan dari klien bahwa pada saat itu klien dinas aktif menyampaikan bahwa kalau ini tidak mau diukur sampai di batas tembok, tidak terbit sertifikat. Ya kan? Karena ada informasi ini sudah gang, ini sudah umum gini. Nah, bias informasi ini yang menurut saya satu, tidak ada edukasi yang baik kepada masyarakat begitu. Sehingga serta-merta kesannya kalau ini sudah fisiknya berbentuk gang itu milik pemerintah gitu. Jadi antara aturan main dengan fakta di lapangan ini benar-benar tidak jalan. Itu temuan kami begitu. Tapi kan masyarakat juga tidak berdaya. Kalau disampaikan itu satu sisi masyarakat perlu ada terbit sertifikat begitu. Karena mereka ingin kepastian begitu. Tapi informasi yang sampai kepada masyarakat kesannya merugikan gitu. Bahkan saya mendengar kalau begini kan tanah kami dirampas kesannya tanpa ada prosedur yang jelas begitu. Langsung diklaim gitu. Nah, kapan negara mulai masuk? Apakah benar negara mulai masuk sejak ada bantuan begitu? Berarti kalau sebuah gang besok mendapatkan bantuan, statusnya 2 hari lagi langsung menjadi jalan umum. Ini kan logika-logika hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, jadi kami concern juga terkait dengan hal itu gitu. Untuk meluruskan ini perlu rasanya pemerintah turun tangan. Satu, aturan mainnya ada. Kedua, edukasi masyarakat. Ketiga, akui hak ulayatnya masyarakat yang memang turun-temurun begitu. Karena ini kan ngomong sporadik penguasaan dari masyarakat begitu, ya kan? Tetapi bahwa pemerintah ingin membuat keputusan menjadi jalan umum, mekanismenya ada gitu. Nah, kembali ke kasus ini, saya yakin kalau ngomong status, mekanisme dan prosedur itu tetap jalan khusus. Dalam pengertian pemanfaatan gang itu ya khusus untuk warga yang membuat itu di sana. Belum lagi kita bicara desa Cemagi sekarang ini kan desa wisata begitu. Desa wisata salah satu tolak ukurnya kan harus tertib, teratur, tata ruangnya bagus begitu. Kalau lahan itu juga dibuka, sawah itu ada puluhan bahkan ratusan hektar di sana. Saya tidak yakin kalau pemerintah tidak turun tangan di sana ini akan jadi carut marut gitu. Tata kota, tata desa lah begitu akan menjadi kacau gitu. Nah, yang menarik untuk dipertanyakan, siapa sebenarnya pemain-pemainnya di sini? Kan ini menarik untuk dipertanyakan gitu. Karena apa? Pemerintah sering dibuat tidak berdaya hanya karena fisiknya sudah terlanjur dibuat jalan, fisiknya sudah terlanjur dibuat jembatan, ada bangunan, dan terus akan begitu gitu. Ya kan? Kalau fisiknya sudah begitu, terjadilah pembiaran begitu. Bahkan kita tahu persis kan jalur hijau akan berubah peruntukannya dengan perubahan perda mungkin 5 tahun, 10 tahun berikutnya karena begini begitu. Jadi sesungguhnya aturan main itu kalah karena ada gerakan-gerakan di lapangan yang melanggar dan dibiarkan. Jadi warga sangat keberatan soal itu. Penegasan Pak, apakah artinya ini ada kepentingan terselubung entah itu mafia tanah atau investor yang memang membuat persoalan ini juga semakin keruh? Kalau kita lihat fakta di lapangan sekarang bahwa ada jembatan yang lebarnya 9 meter dan itu beton bertulang begitu akan menghubungkan
gang ini menuju kawasan sawah di sana, ini pertanyaan besar begitu. Apakah benar jembatan itu legal? Saya yakin tidak mendapatkan izin itu jembatan itu. Dan kami juga mendengar apa kata Pekaseh, ada aturan tradisional yang ada aturannya di sana yang tidak membenarkan itu pada saat pertemuan di desa begitu. Nah, apa motifnya untuk membuat jembatan ini kan perlu digali begitu. Jadi tidak serta-merta kepala desa memerintahkan membongkar taman yang ada temboknya itu sementara membiarkan jembatan berbeton di sana begitu. Ini kan menimbulkan kecurigaan gitu. Ya kami tidak tahu persis, tapi fakta bahwa itu terjadi iya. Apakah Keramo Subak di sana punya semacam peraturan melarang alih fungsi lahan itu? Mereka menyebut dengan jelas pada waktu itu karena Pekaseh sendiri hadir, karena dua wilayah niki kan beda wilayah Subak. Satu Subak yang di sebelah timur itu punya irigasinya sendiri, yang di barat punya irigasinya sendiri. Jadi kalau ini dibenarkan sebenarnya mereka mau melangkahi dua saluran irigasi, dan saya yakin aturan Prarem Subak tidak membenarkan itu, dan Pekaseh sudah menyatakan itu. Berarti lokasi tanah pengembang di Subak lainnya sebelah? Di Subak sebelah. Subak sebelah. Yang pintu masuknya itu harus dari timur, bukan dari... Ya, pintu masuknya mestinya agak ke selatan dan ke timur. Pihak pengembang tidak meminta izin sebelumnya untuk membuat jembatan ke keluarga Simping gitu ya? Ada penolakan tegas dari semua keluarga Simping ini gitu. Jadi seperti apa komunikasi mereka juga ini ada ruang-ruang yang tidak terdeteksi gitu. Taunya keluarga sudah ada jembatan begitu. Salah satu yang menentukan parameter bahwa itu adalah jalan umum kan harus ada berita acara penyerahan ya. Itu belum ada ya? Sepengetahuan warga, ya kan? Penetapan status gang itu menjadi jalan umum baru diketahui setelah ada riak-riak yang konon mengaku investor itu jalan umum. Di sanalah warga mulai bereaksi. Dan yang lebih menggelisahkan itu pasti jalan umum karena sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Ini sangat gelisah warga gitu. Jadi warga ada yang berpendapat, lah kalau begitu saya tolak bantuan itu. Begitu. Jadi ini kan kalau kita baca aturan main tidak nyambung dengan apa yang dipahami ya. Apalagi belum ada berita acara penyerahan sebagai fasos. Seharusnya kata kuncinya benar, harus ada berita acara penyerahan sebagai pasum, fasilitas umum. Di mana-mana kalau kita ngomong pengembang, kan pasumnya jelas. Jadi mana jalan, badan, kemudian ada pasumnya, itu tegas, itu jelas. Gitu. Kalau ini kan berbeda. Ini kan tidak lepas dari target keluarga Simping yang tadi sudah kami sempat sampaikan gitu. Keluarga Simping kan satu ingin tuntas karena versi mereka ini jalan khusus. Nah, kapan itu tuntasnya? Tentu harus ada pihak yang berwenang. Apakah nanti PU, apakah BPN, apakah pemerintah? Karena kan pemerintah yang kewenangan terkecil untuk menentukan satu jalan, sepanjang pemahaman kami kan pemerintah tingkat 2. Begitu. Nah, yang membuat resah karena di tingkat desa selalu berembus isu bahwa gang itu jalan umum. Alasannya karena sudah mendapat bantuan pemerintah. Pada saat ditanya di mana aturan main yang mengatakan begitu, sampai hari ini klien kami tidak pernah menemukannya. Nah, kami selaku kuasa hukum juga sudah melakukan riset hukum terkait dengan jalan. Apakah itu jalan khusus, apakah itu jalan raya. Ya kami juga tidak menemukan apakah setelah mendapat bantuan pemerintah langsung statusnya berubah jalan umum. Nah, ini salah kaprah yang perlu diluruskan. Begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi,
Sesungguhnya kisruh ini tidak diinginkan oleh warga, klien kami. Malah klien kami dengan tegas mengatakan, tolong berikan kami kesempatan untuk duduk bersama, mencari jalan keluar. Bahasanya pada waktu itu paras-paros. Tetapi memang kejadiannya sudah terjadi. Kepala desa sudah mengeluarkan surat keputusan yang tadi itu tidak adil, memihak gitu. Kenapa tidak adil, memihak dan meresahkan? Karena ketiga-tiganya masuk. Warga resah karena informasi yang salah. Satu sisi mereka merasa mereka yang punya itu tanah leluhur, tapi karena mendapat bantuan diklaim sebagai jalan umum. Ini meresahkan. Kenapa tidak adil? Karena perintahnya hanya membongkar tembok pembatas yang dibuat oleh warga. Padahal jelas-jelas ada jembatan bertulang berbeton yang sangat permanen di sana. Ini memunculkan rasa ketidakadilan, begitu. Dan kenapa salah prosedur dan salah wewenang? Ini juga kami sangat keberatan, karena buat kami kepala desa tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan isu ini. Kalau ngomong jalan ya ada dinas yang mengatur, punya wewenang. Kalau ngomong jembatan jelas ada yang mengatur. Kalau ngomong status jelas siapa yang berhak untuk menentukan status itu, gitu. Nah, kenapa warga ini merasa ini adalah bentuk arogansi, dan kami jelas tegas menolak itu. Kita semua sudah tahu karena media juga sudah memberitakan itu. Tetapi bahwa sebuah keputusan tidak mendapatkan respon yang baik dari warganya kan sebuah pertanyaan. Karena kepala desa sudah memutuskan untuk memerintahkan itu membongkar. Kenapa warga tidak menuruti perintah kepala desa? Karena tidak punya wewenang. Warga tahu itu. Dan karena warga mau paras-paros, langsung dipotong oleh kepala desa. Warga merasa itu tidak adil, begitu. Dan yang terakhir, karena kami bersurat resmi dan kami tembuskan kepada atasan, dalam hal ini Bupati, kepala desa yang kami sampaikan bahwa kami menolak keputusan itu tidak merespon sampai saat ini. Kalau bicara aturan, 14 hari sejak surat itu diterima, kami mengirim surat itu tanggal 20 Desember, mestinya tanggal 4 setidak-tidaknya kami sudah mendapatkan respon. Nah, ternyata sampai hari ini sudah lewat dari waktu yang ditentukan, kami tidak mendapatkan respon. Nah, tentu kami harus menggunakan saluran yang paling tepat menurut kami untuk menguji sebuah kebijakan publik ya Komisi Ombudsman. Gitu. Hari ini surat kami sudah ajukan Komisi Ombudsman. Nah, kami berharap ini menjadi concern dari Komisi Ombudsman. Karena apa? Lagi-lagi saya ingin menjelaskan kasus begini ini terjadi banyak, tetapi tidak pernah terungkap di publik. Kenapa tidak terungkap di publik? Karena selesai begitu saja. Satu, mungkin masyarakat tidak tahu aturannya sehingga tidak berdaya. Jadi ada isu, ada intimidasi, ada isu macam-macam bahwa itu jalan umum, mereka tidak mengerti, mereka setuju-setuju saja jalan. Akhirnya dibukalah kawasan baru. Apa ya dampaknya? Tata kota, tata ruang, dan tata desa, tata semuanya, tata lingkungan menjadi kacau. Nah, ini juga menjadi concern warga. Tapi penting dicatat di sini, warga tidak menolak fungsi gang itu seperti apa ada yang sudah. Jadi siapapun boleh lewat di sana. Yang ditolak oleh warga, kalau ada aktivitas mau menyeberangi sungai, membuat jembatan, membuka lahan baru, itu yang ditolak oleh warga. Agar tidak salah nanti ditafsirkan begitu. Jadi kalau fungsi gang selama ini kan warga semua di sana boleh lewat. Tidak ada penolakan, tidak ada klaim gitu. Tetapi isu ini berkembang menjadi jalan umum yang diembuskan oleh pihak-pihak menurut saya tidak bertanggung jawab, juga tidak terlepas dari sejarah terbitnya sertifikat. Nah, kita tahu ada program Prona di sana yang kita sebut sebagai PTSL saat ini gitu. Nah, pada saat program itu jalan, kan pasti ada orang BPN di sana.
ada tim adjudikasi di sana, ada dinas aparat desa di sana. Dan menurut warga ada klien dinas Banjar Mengening hadir di sana, begitu. Nah, untuk diketahui tidak semua karang itu sudah bersertifikat sekarang. Ada satu karang yang masih, karena mereka memilih biarkan saja. Saya pegang SPPT-nya sampai sekarang. Itu yang paling selatan itu. Ya, mungkin kejadiannya mereka tidak terima. Ya kan buat orang desa, apa yang menjadi tetamian leluhur kan sejengkal itu sangat berarti buat mereka. Mereka jaga itu. Gitu. Apalagi tidak diakui, apalagi diklaim sebagai milik umum begitu. Mereka sakralkan sekali itu. Ini ada ini. Nah, yang lainnya, kenapa mereka juga tidak berdaya? Karena pada saat itu klien dinas Banjar Mengening, ini menurut informasi warga, tadi saya conference call dengan warga, begitu, menyampaikan tidak bisa diukur sampai di sana. Kalau Anda paksa ukur di sana, tidak terbit sertifikatnya. Ya buat orang desa tidak mengerti, tidak berdaya, tapi mereka ngedongkol gitu. Mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kenapa itu tidak bisa begitu? Nah, pada saat itu ditunjukkanlah ledger besar, gambar besar, peta besar BPN bahwa itu gang. Iya, secara fisik itu gang. Tetapi gang siapa? Ini menjadi pertanyaan begitu. Buat kami ini harus dituntaskan agar tidak terkesan nanti pemerintah kesannya ini, ya kan, mengambil alih tanpa prosedur yang jelas gitu. Dan kesan yang paling nyata sekarang kan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan di sana. Tidak bisa, kamu sampai kapanpun nyari pengacara dimanapun, itu kan keluar, tidak akan menang gitu. Buat kami bukan menang kalahnya dalam hal ini. Buat kami, sesuai aturan main enggak isu itu. Itu menjadi concern keluarga gitu. Ya kita tahu kan tanah punya fungsi sosial, jalan punya fungsi sosial. Kalau negara mau kan boleh. Tapi bolehnya kan bukan tanpa prosedur. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana prosedurnya? Apakah pemerintah sudah tahu ada jembatan di situ? Saya yakin tidak. Apakah jembatan itu legal melintasi dua sungai, membuka kawasan baru, kemudian dengan subak yang berbeda? Kepala subaknya, pekasainya sudah jelas-jelas mengatakan itu tidak benar menurut aturan pekasai di sana, begitu. Terus kalau kepala desa hanya memerintahkan untuk membuka tapal taman yang berbeton itu, tapi jembatannya tidak, ya ini tandanya besar kan? Jadi warga belum mendapatkan keadilan. Dalam rangka itulah kami sangat serius untuk ingin menuntaskan ini, karena keresahan itu terus terjadi. Jadi kalau ini dibiarkan gamang, ya memang kadang-kadang kan dengan orang banyak kita susah kontrol. Nah, kami berinisiatif selaku pendamping agar kita berada dan jalan dengan aturan main yang jelas gitu, sehingga jelas arahnya gitu. Jadi apapun nanti keputusannya akan diterima asal sesuai dengan aturan main, sesuai dengan aturannya. Kalau ngomong jalan ya sesuai dengan aturan jalan, begitu. Kalau ngomong jembatan ya sesuai dengan aturan jembatan. Kalau ngomong buka kawasan, buat saya kalau itu benar masih kawasan lahan sawah yang dilindungi, saya kira urusannya agak berat. Bukan hanya, rasanya kecil kemungkinan hanya karena jembatan orang Pemda akan membuka kawasan itu kan. Taruhannya kan besar sekali, mungkin ada perda dan lain-lain yang harus dirubah di sana gitu. Jadi saya ingin menutup ini dengan satu statement bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga Simping ini bukan untuk mengklaim itu miliknya. Karena memang keluarga Simping sudah sadar itu difungsikan sebagai gang. Begitu. Fungsi itu tidak akan berubah. Silakan. Tetapi warga akan sangat menolak dan berkeberatan kalau fungsi gang itu ditambahi dengan membuka akses baru. Karena kita tidak tahu motif di balik, mungkin ada investor yang mengembangkan itu. Begitu. Nah, warga tidak ingin ada pembiaran. Dan kalau ada keputusan yang menurut kami menyimpang, ya kami akan jalan sesuai dengan aturannya. Bahkan saya dapat pesan, bila perlu, ini kan jarang sekali ada kasus-kasus jalan ini sampai ke pengadilan. Karena begitu selesai begitu saja.
begitu. Tapi kalau ini bisa menjadi sebuah putusan resmi yang menetapkan aturan main jalan, saya kira akan menjadi pembelajaran buat kita semua, agar misalnya pengapling-pengapling nakal tidak terbiasa dengan kenakalannya, gitu. Kan kita tahu dulu kan perubahan aturan-aturan dari BPN kan itu dimanfaatkan. Contoh, ngaplingnya boleh 5, nggak harus ada pasum. Ya ngapling 5 dulu, ditambah 5 lagi, tambah 5 lagi, kacau lah. Kan itu yang terjadi sesungguhnya. Ya kan? Kalau aturannya 6 meter jalan, kalau 5 boleh 2 meter. Iya kan? Karena tidak ada pasum kan? Ini kan harus jadi concern gitu. Iya kan? Ya kalau kita ngomong dalam konteks Bali yang tidak boleh membangun tinggi, kenapa urusan horizontal kita jadi sangat kacau? Kan ini salah satunya juga. Gitu. Ya, artinya ini tidak serta-merta urusan mengakui hak gitu. Ada hal-hal lain yang menjadi pikirannya. Buat saya ini warisan berpikir warga yang sangat bagus untuk mengingatkan semua orang. Itu kira-kira. Jadi yang dilaporkan ke Ombudsman, kepala desa. Kepala desa kami adukan ke Ombudsman. Klien kami ajukan ke atasannya. Dalam hal ini kepala desa, ke camat, ke bupati. Karena salurannya. Nah, kenapa kepala desa kami adukan sekarang ke Ombudsman? Karena surat tidak ditanggapi tadi. Apakah lokal juga dilaporkan ke bupati? Ya. Juga ya. Juga kami adukan ke bupati terkait dengan kebijakan ya. Karena kalau ngomong undang-undang desa kan jelas, ya kan? Itu dilarang untuk melakukan 3 tadi, tidak adil, memihak, ya kan? Salah prosedur kan dilarang itu. Dan ada sanksinya itu. Sempat berusaha menghubungi secara pribadi, kenapa tidak dibalas surat? Sesungguhnya kami sudah melakukan pendekatan secara pribadi di awal. Bahkan kami menyampaikan, ini loh kondisinya. Tolong kelola isu ini dengan baik, begitu. Pada waktu itu bagus sekali pembicaraannya gitu. Tapi setelah kejadian ini ya kami memilih secara formal karena keputusan dikeluarkan secara formal juga. Ini kan isunya status ya, status jalan gitu ya. Dan memang yang saat ini menjadi konsentrasi kami kan kebijakan publiknya, kebijakan kepala desa membuat keputusan. Nah, apakah itu keputusan tata usaha negara kami masih kaji, gitu. Tapi kami sementara menggunakan saluran ke ombudsman-nya dulu, gitu. Nah, ke depan akan bagaimana? Tapi saya percaya dan yakin ya, mestinya kalau kasus-kasus begini harus menjadi atensi juga dari Komisi Ombudsman. Kapan dia dilaporkan? Hari ini. Tadi pagi. Terus tanggapan dari Ombudsman sendiri? Belum, karena baru surat kami baru ajukan. Kami bersurat ke sana. Ada suratnya biar yang diajukan ke Ombudsman. Ada buktinya, bukti tanda terimanya nanti di depan deh. Nanti ada. Yang ke desa, yang klien Banjar juga hari ini. Hari ini juga. Ya memang kami melihat karena tidak ada respon. Mestinya selaku pengayom juga kan kepala desa punya kapasitas untuk itu. Manggil itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi memang tidak ada di luar formal ya. Tidak ada pertemuan itu. Ya, sampai kami mengadu. Ada pemanggilan gitu ya. Belum. Ketemu mediasi. Belum. Dari pemerintah juga kabupaten kami tidak menerima tanggapan. Belum menerima tanggapan. Kepolisian sudah turun. Ya, kami dapat info selain kepolisian dari Pol PP juga sudah turun meninjau lokasi. Jadi 2 institusi sudah turun. Nah, niki di surat niki, nah, di surat pengaduan yang kami share itu ada, di sana ada. Termasuk pelanggaran-pelanggaran yang kami maksud sesuai dengan ya, aturannya di sini juga kami sudah sebutkan.